Selamat bertemu kembali dengan saya Iridian Sembiring di dalam KD 31, yaitu metode ilmiah. Selain metode ilmiah, nanti kita bahas juga tentang alat-alat, bahan, dan prosedur kerja di laboratorium. Untuk melakukan metode ilmiah, kita lakukan yang pertama yaitu pemilihan masalah. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pendahuluan. Masalah dapat muncul secara sengaja, misalnya seorang dokter yang ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit, atau seseorang yang tidak sengaja, misalnya melihat tanaman yang lebih subur di dekat kandang sapi daripada tanaman yang jauh dari kandang sapi. Kenapa tanaman itu tumbuh lebih subur? Itu adalah pemilihan masalah. Ini contohnya. Ada melihat kemangi, kenapa kemangi tumbuh lebih subur? Terus kenapa kemangi yang sebelah kiri ini kurang subur? Ini adalah salah satu contoh daripada pemilihan masalah dalam metode ilmiah. Kemudian langkah berikutnya dari metode ilmiah adalah perumusan masalah. Tujuan merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Contoh dari suatu perumusan masalah. Mengapa tanaman yang disiram secara teratur lebih subur daripada tanaman yang tidak pernah disiram? Atau mengapa tanaman yang terletak di dekat kandang sapi lebih subur daripada tanaman yang tidak dekat kandang sapi atau yang jauh dari kandang sapi? Itu adalah contoh perumusan masalah. Langkah metode berikutnya yaitu pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah itu dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Berikut langkah yang keempat, penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, yang diperoleh berdasarkan data, keterangan selama observasi atau studi pustaka. Contoh, air mempengaruhi pertumbuhan tanaman, atau pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu yang keempat. Metode ilmiah yang kelima, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui eksperimen atau penelitian. Ada dua kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan, dan kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Saya ulangi ya, ada dua kelompok penelitian. Satu kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak diberi perlakuan, dan kelompok perlakuan adalah kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Kelompok perlakuan dapat diberi satu atau beberapa variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Contoh variabel tadi. Jadi, saya ulangi, variabel itu merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Sekarang variabel. Macam-macam variabel. Variabel itu ada 3. Variabel bebas, ini ada variabel yang lain juga bisa nanti ya. Tapi yang utama adalah variabel ini. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Tidak sama, berarti nanti bervariasi. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Yang ketiga yaitu variabel terikat, yaitu variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Ini yang menerima akibat. Jadi variabel yang muncul akibat adanya variabel bebas. Ini contoh variabel itu tadi. Ini adalah
percobaan tentang pengaruh limbah kimia terhadap pertumbuhan ganggang. Jadi kita buat percobaan, jadi bagaimana ganggang yang diberikan limbah. Limbah di sini kita contohkan dari deterjen. Ya. Percobaan pertama itu adalah botol atau gelas kimia gelas kimia yang diberi dengan ganggang dan air. Jumlah ganggang sama semua, airnya juga sama semua, botolnya juga sama semua. Jadi ada kelompok kontrol dan ABC adalah kelompok perlakuan. Jadi ada dua macam tadi ya, kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Terus isinya sama semua, air dan ganggang. Jadi di sini variabel bebasnya yang mana? Variabel kontrol yang mana? Variabel terikat yang mana? Variabel kontrol berarti ini adalah air dan ganggang. Ikut sama. Variabel bebasnya apa yang tidak sama? Air ditambah deterjen 1 gram. Air ditambah deterjen 2 gram. Air ditambah deterjen 3 gram. Berarti variabel bebasnya adalah deterjen 1 gram, deterjen 2 gram, dan deterjen 3 gram. Kemudian apa variabel terikatnya? Berarti pertumbuhan tanaman ganggang. Bagaimana pertumbuhan tanaman ganggang yang di pada kelompok kontrol hanya air saja? Kemudian bagaimana pertumbuhan ganggang pada kelompok perlakuan yang A? Bagaimana pertumbuhan ganggang pada kelompok perlakuan D? Dan bagaimana pertumbuhan ganggang pada kelompok perlakuan C. Jadi mana yang paling terpolusi ini, karena polutannya ini 3 gram. Bisa dibayangkan ya mana yang paling parah. Ya, ini dari kesimpulannya, variabel kontrol berupa air dan tumbuhan ganggang. Variabel bebasnya berupa deterjen 1 gram, deterjen 2 gram, dan deterjen 3 gram. Dan terikatnya adalah variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman ganggang. Itu bisa dibayangkan, ini yang paling terpolusi adalah deterjen 3 gram. Mungkin ganggangnya bisa mati. Metode ilmiah yang keenam adalah pengolahan data. Data diperoleh dari hasil eksperimen atau percobaan. Data hasil eksperimen ada 2 jenis, yaitu data kualitatif, yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Contoh, warna batangnya hijau, warna batangnya coklat, warna batangnya merah. Di tempat yang terang, di tempat yang gelap. Ini satu deskripsi. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh, data hasil pengukuran tinggi batang kacang hijau. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, diagram sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Misalnya tinggi kacang hijau 3 cm, 5 cm, dan seterusnya. Beratnya 5 kilo, 7 kilo. Jadi ada satuannya. Ini contohnya. Jadi data kuantitatif dalam bentuk angka itu biasa disajikan di dalam bentuk bisa diagram batang, bisa diagram lingkaran, bisa tabel, dan grafik. Ini tabelnya, ini grafiknya. Jadi gampang dipahami. Berikut, setelah mengolah data, maka ada pengambilan kesimpulan. Kesimpulan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak dapat mendukung hipotesis yang dibuat. Jadi, terdapat 2 kemungkinan dalam suatu mengambil kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis itu diterima dan kemungkinan hipotesisnya ditolak. Jadi, ada tadi 6, ada 7 ya, 7 dari langkah-langkah metode ilmiah. Jadi yang ke-7 pengambilan kesimpulan ini ya, ke-7. Setelah pengolahan data maka ada pengambilan kesimpulan. Diperbaiki ini harus nomor 7 nih. Sekarang sikap ilmiah. Apa sih sikap ilmiah yang yang dilakukan? Dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah harus dimiliki oleh seorang peneliti sebagai berikut. Sikap ilmiah yang pertama adalah mampu membedakan opini dan fakta.
memiliki rasa ingin tahu, peduli lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berani mencoba, berpendapat secara ilmiah dan kritis, bekerja sama, ulet dan gigih, bertanggung jawab. Inilah sikap ilmiah. Jadi kita harus mempunyai sikap ilmiah dalam berpikir seperti metode ilmiah. Laporan ilmiah. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga mendatangkan manfaat dan mendapat masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian atau peneliti relevan di masa mendatang. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, atau jurnal. Jadi jurnal-jurnal ilmiah di universitas-universitas atau di LPMP atau di lembaga-lembaga formal, itu ada jurnal. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen berikut. Jadi penulisannya, hasil laporan dari penelitian tadi mempunyai judul laporan, prakata, berisi ucapan syukur karena penelitian sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. Kemudian yang ketiga, yang C, daftar isi. Kemudian D, pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian. E, tinjauan pustaka, yaitu berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis. F, metode penelitian, berisi cara kerja, alat dan bahan, waktu, tempat, serta cara pengambilan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. G, hasil-hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga mendatangkan manfaat dan mendapatkan masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian atau penelitian yang relevan di masa yang mendatang. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, atau jurnal. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen berikut. Pembahasan berisi data, fakta yang diperoleh selama penelitian, serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian. H. Kesimpulan, berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian. I. Daftar pustaka, berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian. C. Lampiran, berisi tabel, grafik yang mendukung hasil penelitian. Itu adalah komponen-komponen hasil penelitian. Sekarang kita pelajari tentang prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Kegiatan untuk mempelajari biologi tidak terlepas dari kegiatan pengamatan terhadap objek-objek biologi, baik yang dilakukan di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Kegiatan dalam laboratorium melibatkan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan-bahan laboratorium, dan prosedur kerja di laboratorium. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan di laboratorium, perlu memahami cara menggunakan alat dan bahan, serta memahami prosedur kerja di laboratorium. Mengenal alat-alat di laboratorium, antara lain, ini sedikit dari sebanyak ya, cawan Petri, corong, Erlenmeyer, mortar, alu, gelas beker, gelas ukur, kaki tiga, kain gaze, pembakar spiritus atau lampu bensin. Mungkin kamu sudah sering melihat di laboratorium dari SMP, dari SMA. Ini alatnya, ini mortar, dan bisa dipelajari lagi yang lain. Ini contoh ya, cara memanaskan larutan menggunakan gelas kimia. Ini gelas kimia, ini lampu bensin, lampu reaksi, lampu bensin atau lampu spiritus. 1. Gunakan kaki tiga dan kain dan kawat kaza untuk menopang gelas kimia tersebut. Ini
Ini kaut kasanya. Ini kaki tiganya atau tripod. Ini ada lampu bensin. Letakkan batang gelas atau batu didih dalam gelas kimia untuk mencegah pemanasan mendadak. Jika gelas kimia digunakan sebagai pemanas air, istilah air dengan air, pemanas air itu maksimum isinya 1/4 di atas ketiga ya. Nanti longgar kalau terlalu banyak. Kemudian kalau dalam tabung reaksi itu harus dimerengkan ya dan digoyang-goyang. Ini kurang penjepit. Arahkan yang tidak ada orang. Takut nanti meletup kena orang. Jadi yang nggak ada orang ya. Digoyang-goyang mereng begini. Itu cara menggunakan alat-alat. Mengenal bahan-bahan di laboratorium. Kalau tadi alat, sekarang bahan kimia di laboratorium. Pada saat melakukan praktikum di laboratorium, sering digunakan berbagai macam bahan kimia. Ada beberapa jenis bahan kimia yang berbahaya, dan beberapa di antaranya dapat menimbulkan luka atau iritasi kulit. Oleh karena itu, Anda perlu mengenal sifat-sifat bahan kimia sehingga dapat menggunakannya dengan benar. Kalau nggak tahu nanti berbahaya. Ini bahan kimia dan karakteristiknya. Alkohol adalah zat cair yang mudah menguap dan terbakar sebagai pelarut serta mensterilkan tempat kerja. Simpan dalam bentuk tertutup rapat agar tidak habis menguap. Aqueous adalah zat cair hasil proses penyulingan atau destilasi. Tidak berbahaya sebagai pelarut. Simpan di dalam tempat tertutup rapat agar aqueous tidak bercampur dengan larutan yang lain. Asam klorida atau asam kuat atau HCl. Bersifat korosif terhadap logam serta dapat merusak kulit dan saluran pernapasan. Disimpan dalam tempat tertutup, dilengkapi dengan label yang menunjukkan bahwa bahan itu bersifat korosif. Eter yaitu zat cair yang mudah menguap dan terbakar jika didekatkan dengan api. Sebagai obat bius serta pelarut lemak, simpan di ruangan dingin dan berventilasi dalam wadah yang tertutup rapat dan jauhkan dari sumber api. Formalin adalah zat cair yang digunakan untuk mengawetkan hewan. Disimpan dalam botol gelap dan tertutup rapat. Ini juga beracun. Metanol cair tidak berwarna, mudah terbakar. Sebagai pelarut disimpan di tempat yang terpisah dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Disimpan di tempat yang dapat tetap menjaga bahan itu dalam keadaan dingin. Pada botol penyimpanan dilengkapi dengan simbol yang menunjukkan bahwa bahan mudah terbakar. Kloroform, zat cair yang tidak berwarna, beracun, sebagai obat bius untuk membius hewan-hewan yang mau dibedah. Simpan dalam botol yang dilengkapi dengan simbol toksik atau beracun. NaOH atau KOH itu zat padat yang bersifat basa kuat untuk mengikat CO2 serta menyebabkan iritasi yang disimpan di dalam tempat. Ini menyebabkan iritasi, disimpan di tempat tertutup rapat dan biasa bahan disimpan dalam wadah yang terbuat dari plastik. Reagen Benedict ini digunakan untuk menguji gula pada bahan makanan, bukan termasuk zat yang berbahaya. Disimpan di tempat yang gelap dan tertutup rapat. Sodium nitrat yaitu zat padat sebagai oksidator, dapat menimbulkan letupan jika terpapar panas. Disimpan di tempat yang busuk dingin, berventilasi, jauhkan dari bahan bakar yang mudah terbakar dan bahan yang memiliki titik api yang rendah. Pada botol penyimpanan disertai label yang menunjukkan bahwa dia bersifat oksidator. Itu tadi ada contoh bahan-bahan kimia yang sering digunakan di dalam laboratorium biologi. Bahan biologi di laboratorium, ya. Saya ulangi, yang tadi bahan kimia, ini ada bahan biologi. Ada bahan kimia, ada bahan biologi. Ini bahan biologi. Bahan biologi yang digunakan dalam objek penelitian di laboratorium yaitu makhluk hidup, dapat berupa hewan, virus, bakteri, dan lain-lain. Tumbuhan dan lain-lain.
Setiap objek penelitian tersebut dapat membahayakan praktikan atau pelaku praktikum itu, atau siswa, atau guru, jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus saat bekerja menggunakan objek penelitian yang berupa makhluk hidup. Usaha yang dilakukan agar orang yang bekerja dengan bahan biologi berbahaya terlindungi dari bahaya bahan biologi yang ditanganinya disebut biosafety. Biosafety merupakan suatu konsep yang mengamankan orang yang bekerja dengan suatu bahan biologis. Penanganan ini perlu dilakukan sebelum menggunakan bahan biologi, saat menggunakan biologi, dan setelah menggunakan bahan biologi. Jadi ada penanganan khusus saat menggunakan bahan biologi. Jadi pada saat sebelum menggunakan bahan biologi, saat menggunakan biologi, dan setelah menggunakan bahan biologi. Penanganan ini perlu dilakukan sebelum menggunakan bahan biologi. Sebelumnya, apabila Anda menggunakan objek hewan seperti marmut, mencit, atau tikus putih biasanya di laboratorium, atau misalnya serangga-serangga atau arthropoda, misalnya lipan, mencit ya, ini biasanya tikus ya, kita gunakan pembiusan. Hewan tersebut agar terhindar dari serangan atau gigitan, jadi dibius dulu supaya tidak dia marah dan menggigit kita. Apabila menggunakan tumbuhan yang berbahaya, misalnya tanaman berduri atau beracun, kita menggunakan sarung tangan. Atau saat menyiapkan tanaman tersebut, kita menggunakan sarung tangan. Kalau itu berduri atau menyebabkan gatal, atau misalnya kalau ada hewan tadi, sebelum digunakan penelitian bedah harus dibius dulu, jangan sampai tergigit. Itu persyaratan sebelum. Sekarang 2. Saat menggunakan bahan biologi. Saat menggunakan hewan atau tumbuhan yang berbahaya, harus menggunakan sarung tangan agar terhindar dari serangan hewan atau goresan duri atau tetesan dari getah tanaman tersebut. Apabila kulit terlanjur terkena getah, sebaiknya segera dibersihkan menggunakan air yang mengalir dan sabun sampai benar-benar bersih. Saat menggunakan hewan sebagai bahan percobaan, Anda perlu memakai masker untuk menghindari debu atau kotoran yang berasal dari hewan, juga bertujuan agar tidak mencium bau anyir saat melakukan pembedahan. Sekarang, setelah menggunakan bahan biologi, setelah hewan atau hewan yang kita gunakan tadi untuk pembedahan, jika hewan tersebut bukan hewan peliharaan, sebaiknya dikembalikan ke habitatnya. Kalau masih hidup dan sehat ya, kembalikan ke habitatnya. Jika menggunakan bahan berupa tumbuhan dan tumbuhannya belum rusak ya, bisa ditanam kembali. Ya, dalam kondisi utuh bisa digunakan kembali. Itu kegiatan yang setelah menggunakan bahan biologi. Tapi jika pembedahan ya sampahnya harus dibuang ke tempat yang, kalau misalnya hewan, misalnya ketika kamu udah tikus, sebaiknya dikubur. Ya. Kalau misalnya dia bukan hewan peliharaan, misalnya kamu menggunakan lipannya dari yang dilihat kan, untuk melihat struktur arthropoda misalnya, ya, itu kembalikan ke alam, ke habitat. Itu penanganan penggunaan bahan biologi setelah menggunakan bahan biologi. Kalau misalnya tikus, misalnya udah dibedah ya dikubur. Mengenal prosedur-prosedur kerja di laboratorium. Untuk meminimalkan kecelakaan di laboratorium, para pekerja laboratorium harus mengetahui sumber-sumber bahaya, simbol tanda bahaya, teknik penggunaan alat-alat laboratorium, dan teknik penggunaan alat peralatan keselamatan kerja. Laboratorium juga harus mempunyai alat keselamatan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium tersebut. Beberapa peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Antara lain, peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Jas laboratorium berfungsi untuk mencegah bahaya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat bahan-bahan kimia. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan yang sangat panas, misalnya dari api atau tandur.
Bahan sarung tangan terbuat dari karet alam, misalnya karet nitril atau asbes. Pelindung muka berfungsi melindungi muka dan mata dari percikan bahan kimia. Disarankan tidak menggunakan lensa kontak saat bekerja di laboratorium, karena asap atau uap dapat menumpuk di bawah lensa kontak yang dapat menimbulkan kerusakan pada mata. Alat pencuci atau keran air berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama apabila mata terkena cairan kimia atau debu, butiran-butiran yang terbang. Alat pemadam kebakaran berfungsi untuk memadamkan api. Jika terjadi kebakaran dalam laboratorium, alat pemadam kebakaran sangat vital. Setiap labor harus dilengkapi dengan alat ini. Bahan pemadam kebakaran tergantung dari jenis bahan yang menyebabkan kebakaran. Bahan pemadam kebakaran ada yang berupa air, tepung, dan karbon dioksida. Tanda peringatan keselamatan dilakukan untuk menghindari kecelakaan. Wajib dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan aktivitas di laboratorium. Ini contoh jam switch atau kebakaran berfungsi untuk melindungi pekerja dari percikan, cipratan, atau tumpahan zat yang berbahaya yang berisiko tinggi. Safety goggles. Safety goggles adalah pelindung primer yang berguna untuk melindungi mata dari percikan cipratan bahan kimia. Safety goggles. Sarung tangan digunakan saat menangani bahan kimia. Biasanya terbuat dari neopren, polyvinyl klorin, atau PVC, polyvinyl alkohol atau PVA, karet butil alam atau karet sintetis atau nitril. Particulate respirator. Respirator ini hanya digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya paparan tingkat rendah seperti debu, kabut, dan asap. Dan masker. Kemudian simbol-simbol zat yang berbahaya di dalam botol atau label-label yang digunakan untuk zat kimia. Ada zat yang bersifat eksplosif, gampang meledak, ini gampang teroksidasi, ini gampang kebakaran, disebut korosif, ini membahayakan lingkungan, ini menyebabkan panas, ini gampang terbakar ya. Kemudian bersifat racun, ini mengiritasi kulit, kemudian sangat toksik atau sangat beracun. Keterangannya ini yang eksplosif tadi mudah meledak. Ini bahan kimia dengan simbol ini ya, bahan yang mudah meledak, eksplosif. Itu eksplosif tadi. Kemudian oksidasi, yang mudah teroksidasi. Bahan kimia diberi simbol ini, gambarnya. Ini bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Kemudian mudah terbakar. Kemudian toksik, beracun. Kemudian harmful iritasi atau bahaya iritasi, menyebabkan luka pada kulit, mulut, dan lain-lain jika terhirup. Kemudian bersifat korosif. Ini menunjukkan bahan tersebut sangat korosif, merusak jaringan hidup. Kemudian dangerous for environment atau bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Tadi bisa dilihat sini ya, ini berbahaya bagi lingkungan. Silakan baca sendiri nanti. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan bahan kimia sebagai berikut. Perhatikan label, ya label-label yang tadi itu ada eksplosif atau misalnya berbahaya, toksik, dan lain-lain. Jadi etiket yang ditempel di botol atau wadah bahan kimia. Pada saat menggunakan bahan kimia yang asam kuat, sebaiknya dilakukan di lemari asam jika mempunyai lemari asam. 2. Jika bahan kimia berwujud cair, gunakan pipet panjang atau pipet ukur untuk mengambilnya. Jangan disedot pakai mulut, yaitu dengan mulut, tetapi menggunakan alat penyedot. Untuk bahan kimia yang banyak, tuangkan terlebih dahulu ke gelas beker yang besar, lalu pindahkan ke gelas beker yang kecil. Jangan langsung menuang ke tabung reaksi. Manfaatkan bentuk bibir gelas beker yang mengatur aliran, ya cukup dikit itu.
Teteskan bahan kimia. Jika perlu, tuang ke dalam dengan batang pengaduk agar jatuhnya bahan kimia tidak terpercik. 3. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk atau butiran, misalnya NaOH, NaCl. Gunakan ujung yang tipis nih ya, sebagai sendok, atau apabila bahan kimia tersebut dalam takaran, itu lakukan sedikit demi sedikit. 4. Cara menuang bahan kimia dalam bentuk larutan sebagai berikut. Gunakan terlebih dahulu penutup mulut atau hidung. Peganglah bagian yang terdapat labelnya. Bukalah tutup botol lalu letakkan tutup botol pada posisi yang terbalik agar cairan tidak menetes atau menempel pada meja. Pada waktu penuangan bahan kimia, jauhkan dari hidung. Setiap kali selesai menuang bahan kimia, segeralah menutup kembali. Biasakan segera mencuci tangan jika terkena bahan kimia atau selesai menggunakan bahan kimia. Sekian dan terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat.